negosiasi tarif yang selama ini berjalan bisa dikatakan cukup alot antara Indonesia dan Amerika Serikat sehingga kemungkinan besar Indonesia masih akan diterapkan tarif 32%. Bagaimana tanggapan dari Apindo melihat ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Sasa. Jadi mungkin Indonesia perlu paham bahwa saat ini our negotiators, jadi Indonesia negotiators sedang ada di Washington DC. Sebenarnya sudah sejak minggu lalu dan terus-menerus mereka akan melakukan negosiasi sesuai dengan arahan dari pemerintahan Bapak Prabowo. Dan tentunya pemimpinnya adalah Pak Menko. Dan yang saya dengar adalah kemarin sudah ada pertemuan dengan US Treasurer, US Commerce maupun juga dengan USTR. Jadi menurut saya let's wait, kita tunggu sampai dengan batas waktu yang sudah disampaikan oleh Presiden Trump kepada Presiden Prabowo, yaitu tanggal 1 Agustus. Dan kalau semua di sosial media juga sudah melihat isi dari surat itu sendiri juga sudah ada clue dan hints di mana sebenarnya pemerintahan kita juga sudah menyampaikan final offer-nya dari Indonesia. Dan menurut saya final offer-nya itu jauh lebih baik daripada negara-negara lain di mana memang trade deficit dari Indonesia sendiri tidak sebanyak negara-negara peers lain yang dikenakan reciprocal tarif lebih besar. Jadi let's wait, kita punya faith bahwa Indonesia dan US mempunyai long term relationship dan kita sama-sama negara demokrasi yang menghargai rakyatnya. Jadi kami harapannya adalah US government as well as Indonesian government together bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan sekali lagi memang di Apindo kita saat Liberation Day kita juga sudah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebaiknya apa yang bisa kita transaksikan. Karena banyak yang komplementari ya antara Indonesia dengan US sendiri. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana. Saya akan ke Mbak Esa. Mbak Esa, seharusnya 9 April kemarin diberlakukan tarif resiprokal, tapi kemudian Trump memperpanjang tarif negosiasi 1 Agustus mendatang. Dan ternyata besaran tarif impor ini tidak berubah untuk Indonesia, 32%. Ini menurut Anda seperti apa? Kalau tadi Bu Ana bilang, let's wait terlebih dahulu, kita tunggu seperti apa dari final offering-nya. Tapi apakah ini juga artinya ada kejanggalan ataupun kita bisa katakan ada selain dari offering-offering yang sudah dilakukan oleh Indonesia, tapi ternyata rayuan ini belum cukup karena kita juga tergabung atau merupakan mitra BRICS. Sebenarnya kalau kita melihat memang dari yang sudah dikeluarkan daftarnya 22, ada yang memang naik, ada yang turun, dan ada yang tetap seperti Indonesia ya. Dan kita harus lihat negara-negara ASEAN, terutama karena ASEAN itu negara saingan kita ya. Ada beberapa yang justru naik dan yang turun jauh itu yang perlu kita perhatikan mungkin Vietnam ya. Karena dalam komoditas kita emang ada yang mirip-mirip dengan ASEAN, itu yang harus diperhatikan ya, bahwa mungkin tekstil, mungkin juga kopi kita, mungkin juga ada CPO dengan Malaysia, ada udang. Ini yang harus diperhatikan bahwa daya saing kita kalau kemudian tarifnya akan naik itu akan mempengaruhi pasti dari kemampuan dari eksportir Amerika sendiri ya untuk menambah permintaan impornya yang, dan seperti Bu Ana bilang memang kita harus menunggu karena sebenarnya negosiasi masih terbuka. Trump pun juga, pemerintahan Trump juga mengatakan bahwa negosiasi masih terbuka. Semoga negosiasi ini berhasil minimal bahwa tarifnya turunnya tidak tetap, karena akan sangat memberatkan sebenarnya, apalagi kita masih terancam 10% lagi jika Trump memang mengancam akan memberlakukan tarif 10% kepada anggota BRICS. Ini yang harus diwaspadai ya, bahwa ada masih banyak sekali puluhan negara yang juga sebenarnya mengantri untuk negosiasi seperti Indonesia ya. Kalau yang sudah final kan kita tahu mungkin Inggris, juga mungkin Vietnam gitu. Oke, saya akan kembali ke Bu Ana. Bu Ana, kalau kita cermati sebetulnya dari segi neraca dagang Indonesia ke Amerika Serikat ini proporsinya bahkan sekitar 10% saja. Tapi yang perlu kita telisik lebih dalam lagi, cukup banyak sektor-sektor yang ternyata ini cukup bergantungan terhadap Amerika Serikat, termasuk TPT. Nah, ini seperti apa Anda melihatnya, Bu? Sorry ya, tadi agak terputus-putus. Tapi dipandang oleh kami, memang walaupun
ekspornya Indonesia ke US tidak sebesar ke negara lain. Namun memang industri padat karya, manufacturing padat karya, terutama dari garment, kebetulan saya juga Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, itu kita 60% ekspornya TPT itu adalah ke US. Di kita in the last 3 months secara pragmatis ya, kita sudah melakukan juga review how to make a cost efficiency terhadap kita sendiri. Dan kita juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia bagaimana melalui APindo, melalui API dan sektoral lain yang benar-benar bisa terganggu, terdampak, bagaimana secara konkret kita bisa menjaga keutuhan supply chain di Indonesia sendiri. Salah satunya adalah menderegulasi berbagai perizinan yang dirasa memberatkan industri-industri padat karya di Indonesia. Juga memberikan berbagai insentif, kemudahan untuk supaya kos-kos yang tadinya merupakan kos kita bisa kita turunkan. Supaya kita tetap bisa menjaga kestabilan kapasitas kita. Dan kalau memang negosiasi kita berhasil di Amerika, ini juga kesempatan kita untuk gain market share. Jadi ada 2 hal yang kita sampaikan pemerintah, tetap kita harus negosiasi dengan Amerika karena ini merupakan market yang masih besar untuk industri padat karya. Tapi di dalam negeri sendiri adalah PR besar kita harus selesaikan, dan itu tidak memerlukan negara lain untuk menyelesaikan, itu hanya memerlukan negara Indonesia dan pengusaha Indonesia dan pekerja Indonesia. So PPP, pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersatu mereduce beban kos kita sehingga kita bisa sustain dan menjaga lapangan kerja di Indonesia terhadap padat karya. Plus memang kita juga aktif melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian maupun juga Kementerian Perindustrian fokus bagaimana kita bisa membuka pasar di negara-negara lain. Juga mungkin semua juga mendengar adanya closing deal kita soon dengan Eropa, juga dengan Kanada, dan Bapak Presiden juga sudah pergi ke Rusia dengan Eastern Europe. Dan itu kita berusaha sekali untuk bagaimana kita dengan mitra dagang yang non-tradisional atau yang sudah tradisional Eropa, kita bisa jaga untuk pembukaan market lebih lanjut atau menambah market share lebih lanjut. Tapi memang perlu persiapan, terutama dari sisi regulasi keuangan terhadap pasar-pasar non-tradisional. Dan itu yang kita minta dari pemerintah, bersama-sama kami mengkawal agar ini bisa menjadi satu hal yang positif ya untuk kita semua.